Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita memulai khutbah Jumat kali ini dengan memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat hidayah sehingga kita dapat melangkahkan kaki kita menuju seruan Allah untuk mengerjakan salat Jumat berjamaah. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada qudwah kita, suri tauladan kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau, dan orang-orang yang istiqamah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam khutbah singkat kali ini kita akan bersama dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita akan mendulang faedah dari doa yang senantiasa membasahi lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebuah doa yang selalu dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di setiap pagi hari. Sebuah doa yang selalu mengisi kehidupan beliau sebelum beliau melakukan aktivitas kesehariannya. Sebuah doa yang berdasarkan hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari salah seorang ibunda kita, salah seorang istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ummu Salamah radhiyallahu taala anha. Beliau menuturkan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqul idza shalla subha hina yusallim. Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca sebuah doa setelah selesai melaksanakan salat subuh. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma, ya Allah, aku minta kepada Engkau ilmu yang bermanfaat dan rizki yang baik dan halal dan amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis di atas adalah doa yang sangat agung. Oleh karena itu, kita sebagai seorang muslim yang berusaha meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendaklah mempelajari pelajaran dan mutiara hikmah yang terkandung di dalam doa Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas, agar kita dapat membacanya dengan hati yang utuh, dengan menghadirkan jiwa dan dapat mengamalkan konsekuensi dari doa yang kita baca tersebut sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu pada khutbah singkat kali ini, marilah kita memetik beberapa pelajaran-pelajaran yang dijelaskan oleh para ulama Islam tentang hadis sekaligus doa yang senantiasa dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pelajaran yang pertama, ma'asyiral muslimin, hadis di atas mengajarkan kepada kita untuk menentukan tujuan sebelum beraktivitas. Karena salah satu kunci utama keberhasilan, kunci utama kesuksesan dalam hidup
adalah menentukan tujuan sebelum beraktivitas. Dan tujuan seorang muslim dalam aktivitas-aktivitasnya sehari-hari adalah 3 perkara, 3 hal yang diminta oleh Nabi SAW dalam doa di atas. Ma'asyiral muslimin rahimanillah wa iyyakum. Pelajaran yang kedua, hadis ini mengajarkan kepada kita bahwa seyogyanya seorang muslim selalu meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam mewujudkan, dalam merealisasikan tujuannya, cita-cita yang ingin ia dapatkan. Ia harus memperdalam tawakalnya kepada Allah. Ia harus menancapkan di dalam sanubarinya prinsip la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan Allah, kecuali dengan pertolongan, kecuali dengan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah seorang nabi, beliau adalah seorang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala. Namun beliau tidak pernah menggantungkan asanya dengan kemampuan beliau sendiri. Beliau tidak bertumpu dengan kedua kakinya, namun beliau berdoa kepada Allah. Beliau meminta setiap pagi kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, dan amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal sekali lagi ma'asyiral muslimin, beliau adalah nabi, beliau adalah pemimpin umat manusia. Ana sayyidu bani Adam, aku adalah pemimpin umat manusia. Namun begitu besar tawakal beliau kepada Allah, begitu besar pengharapan beliau kepada Allah, dan beliau selalu meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu marilah kita perbesar tawakal kita kepada Allah. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang ketiga, bahwa permintaan pertama yang diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bersumber dari qala Allah, dari firman Allah Subhanahu wa taala. Hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahihah, yang valid, yang sah berasal darinya sallallahu alaihi wasallam dan dipahami dengan pemahaman yang benar, pemahaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Ilmu yang melahirkan dan menumbuhkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan membuat kita beramal sehingga bermanfaat bagi diri sendiri maupun lingkungan sekitar. Inilah ilmu yang bermanfaat. Dan sekaligus ma'asyiral muslimin, doa di atas mengajak kita, memerintahkan kita untuk berusaha menuntut ilmu agama agar terciptalah persatuan antara doa kepada Allah dan ikhtiar seorang anak manusia. Tuntutlah ilmu agama agar kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat sebagaimana yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ibadah yang satu ini adalah ibadah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang disabdakan, diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah. Beliau menuturkan sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu agama hukumnya wajib bagi setiap muslim. Sebagaimana Allah mewajibkan kita salat 5 waktu, Allah pun mewajibkan kita menuntut ilmu agama. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita berpuasa di bulan Ramadan, Allah pun mewajibkan kita untuk melangkahkan kaki kita, meluangkan waktu kita, mencurahkan tenaga dan energi kita untuk mengkaji firman-firman Allah dan untuk membahas sunnah-sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu marilah kita menuntut ilmu agama sehingga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Pelajaran yang berikutnya, bahwa permintaan yang kedua yang diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah rizki yang halal, rizki yang baik. Oleh karena itu seyogyanya seorang muslim selalu meminta kepada Allah rizki yang baik, rizki yang halal, dan ia berusaha mencari rizki yang halal tersebut. Hendaklah ia memperhatikan dari mana ia mengambil hartanya. Hendaklah ia memperhatikan apa hukum profesi yang digelutinya agar dapat memastikan bahwa seluruh yang ia konsumsi, seluruh hal yang masuk ke dalam tubuhnya, tubuh istri dan anak-anaknya berasal dari harta yang halal, berasal dari harta yang baik. Jangan sampai ada satu suapan pun yang berasal dari harta yang haram dan hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa demikian ma'asyiral muslimin? Karena apabila kita mengambil rizki yang haram, yang kita pertaruhkan
adalah terkabulnya doa-doa kita. Nabi bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim, "Tsumma dzakara ar-rajula yutilu safara ash'atha akbar yamuddu yadayhi ila as-sama ya Rabb ya Rabb." Nabi menyebutkan ada seseorang yang sedang berjalan di perjalanan jauh. Rambutnya berantakan, tubuhnya penuh dengan debu. Lalu ia mengangkat tangannya ke langit. Ia bertawasul dengan nama Allah. Ia bertawasul dengan nama Ar-Rabb. Ya Rabb, ya Rabb. Namun apa yang terjadi ma'asyiral muslimin? Wa mat'amuhu haram. Dan makanannya ia ambil dari jalan yang haram atau dengan hal yang haram. Wa mashrabuhu haram. Dan minumannya ia dapatkan dari jalan yang haram atau minuman itu adalah haram. Wa malbasu haram. Dan pakainya haram atau diambil dari cara yang haram. Wa ghudhiya bil haram. Dan ia mengkonsumsi hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Fa anna yustajabu lidzalik. Bagaimana mungkin doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ma'asyiral muslimin, apabila kita mengambil rizki yang haram, yang kita pertaruhkan adalah amal ibadah kita. Nabi bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim, "La tuqbalu salatun bi ghairi tahur wa la shadaqatun min ghulul." Sesungguhnya Nabi bersabda, "La tuqbalu shalah bi ghairi tahur." Salat tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala apabila dilaksanakan dalam keadaan tidak bersuci. Wala shadaqatun min gulul. Dan sedekah, infak tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala apabila berasal dari harta yang haram, harta pencurian sebelum pembagian ghanimah. Ma'asyiral muslimin, apabila kita mengambil harta yang haram, yang kita pertaruhkan adalah masa depan kita di akhirat, negeri yang abadi. Karena Nabi bersabda dalam hadis riwayat Imam Baihaqi dalam Syu'abil Iman, "Kullu jasadin nabata min suhtin fannaru aula bih." Setiap jasad, setiap tubuh, setiap daging, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang tumbuh dari jalan yang haram, dari rizki yang haram, maka neraka lebih baik dan lebih layak untuknya. Ia lebih pantas diazab dan disiksa di dalam api neraka. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Permintaan ketiga yang diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah amalan mutaqabbala, amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ulama kita menjelaskan bahwa doa ini menunjukkan bahwa tidak setiap amal yang dilakukan oleh manusia pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan fakta ini didukung oleh berbagai macam dalil, baik dari Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Di antara dalil sederhana yang menjelaskan masalah ini adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya. Nabi bersabda, "Rubba sa'imin hadduhu min siyamihil ju'u wal atash, wa rubba qa'imin hadduhu min qiyamihis sahar." Rubba sa'imin, betapa banyak orang yang berpuasa. Jumlahnya bukan satu, jumlahnya bukan dua atau tiga, empat dan lima, namun jumlahnya banyak. Betapa banyak orang yang berpuasa, ia tidak mendapatkan apa-apa ganjaran dari puasanya kecuali hanyalah lapar dan dahaga. Sekali lagi, ia tidak mendapatkan ganjaran dari puasanya kecuali lapar dan dahaga. Wa rubba qa'imin, dan betapa banyak orang yang salat malam, salat tahajud, ia tidak mendapatkan ganjaran dari salatnya kecuali rasa kantuk karena tidak tidur semalaman. Ini menunjukkan tidak setiap amal yang dilakukan manusia pasti diterima, pasti membuahkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ulama kita telah menjelaskan, amal ibadah apabila ingin diterima oleh Allah, apabila ingin membuahkan pahala di sisi Allah, maka pelakunya harus merealisasikan, mewujudkan dua syarat diterimanya amal ibadah, yaitu ikhlas kepada Allah. Nabi bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa." Sesungguhnya setiap amal ada dan tergantung niatnya, dan setiap orang akan diganjar sesuai dengan niatnya tersebut.
Yang kedua, ma'asyiral muslimin, adalah mutaba'ah, meneladani dan mencontoh tata cara dan metode beribadah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad." Barang siapa yang mengerjakan amal ibadah yang tidak pernah kami contohkan, yang tidak pernah kami syariatkan, yang tidak pernah kami jelaskan, maka amal ibadah tersebut tertolak. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, ikhlas kepada Allah harus disandingkan dengan mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mutaba'ah adalah prinsip para ulama kita. Salah seorang para ulama kita mengatakan, salah seorang ulama yang namanya telah harum di tengah-tengah kita, Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jailani rahimahullah. Syekh Abdul Qadir Jailani pernah mengatakan, "Alaikum bil ittiba' min ghairil ibtida'." Wajib atas kalian mengikuti dan berittiba' kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa melakukan bid'ah, tanpa melakukan ritual ibadah yang baru. Inilah nasihat, inilah petua, inilah tuntunan yang dijelaskan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, yang menjelaskan bahwa amal ibadah itu tidak hanya ikhlas, namun ikhlas harus disandingkan dengan mutaba'atu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hidup ini sangat singkat, hidup ini hanya sekali saja. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, marilah kita isi hidup ini dengan mengamalkan doa yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan membumikannya dalam kehidupan sehari-hari. Marilah kita menuntut ilmu agama, marilah kita mencari rizki yang halal, dan marilah kita berupaya dan berusaha untuk mengamalkan dan melaksanakan amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ikhlas kepadanya dan mengikuti tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan singkat kali ini. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibun da'awat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu innaka raufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.